Hai, selamat datang di Camelia Tarot. Selamat datang di general reading untuk bulan Desember tahun 2021. Dan temanya kali ini adalah kapankah kamu memiliki pasangan? Oke, teman-teman bagi di sini yang mungkin single ataupun mungkin di sini sudah merasa kurang cocok sama pasangannya begitu ya. Kita akan lihat seperti kapan begitu ya. Sorry, kapan orang yang sekiranya bisa serius gitu datang ke dalam kehidupan kamu ya. Kita akan lihat di sini ada 3 pile matahari, pile hati, dan pile pita. Teman-teman bisa pilih di sini sesuai dengan intuisi kalian ya. Kita akan mulai dari pile pertama, tapi sebelumnya aku pengen ngasih tahu bagi kalian yang ingin private reading, silahkan hubungi nomor yang ada di tab komunitas karena aku lagi ada improve di situ. Oke teman-teman, kita akan mulai masuk ke readingannya dari pile pertama ya. Di sini untuk pile 2 dan pile 3 bisa skip ke bagian kamu. Oke, halo pile pertama, pile matahari. Kita akan lihat di sini tentang kapan sih orang yang bisa serius sama kamu ini datang ke kamu ya, menyatakan atau muncul di depan kamu begitu ya. Kita akan lihat di sini. Ini berlaku bagi yang single ataupun di sini yang couple. Kalian pengen lihat apakah kalian sudah bertemu dengan orang ini, apakah orang yang bersama kalian sudah tepat begitu ya. Kita akan lihat di sini ya. Oke, teman-teman. Kita mulai dari kartu tarotnya dulu di sini ya. Oke. Oke, kapan? Ya, ini adalah masalah waktu, bukan timing ya. Timeless ya ini teman-teman, tidak berbatas waktu. Oke, sini ada Wheel of Fortune, ada Ace of Pentacles, ada Ten of Swords, ada the Hierophant, ada the Death. Oke, aku susun dulu ya. Pertama ada Ten of Swords, ada the Death. Lalu ada Wheel of Fortune, kemudian lanjut ke Ace of Pentacles dan the Hierophant. Ini cerita yang nyambung ini. Aku lihat di sini ya, banyak dari kalian sepertinya sudah banyak sekali mengalami kegagalan dalam hubungan asmara begitu ya. Banyak sekali orang-orang yang sudah merasa cukup sakit ya begitu ya menjalani hubungan yang pernah ataupun sedang kamu jalani sekarang. Ya, ini cukup membebani kamu karena mungkin pasangannya benar-benar ataupun asmara sebelumnya yang cukup menghancurkan kamu, cukup membuat kamu down, cukup membuat kamu broken, benar-benar hancur begitu ya. Di sisi lain juga mungkin ada yang gagal dalam hubungan rumah tangga, bisa juga di sini ya kalian membawa beban atau memikul beban yang cukup berat untuk kehidupan, dari batin juga belum sepenuhnya sembuh begitu ya teman-teman. Aku lihat di sini kamu sudah kamu sudah mencoba di sini untuk bangkit ya, untuk memaafkan dan juga untuk mengikhlaskan, tetapi tidak semua bisa sampai atau menyelesaikan hal itu ya. Ada yang masih proses di sini aku lihat. Kalau dari tarotnya ya, aku lihat di sini tidak, dari kalian tidak semuanya atau tidak sepenuhnya sudah sembuh dari hal itu. Banyak dari kalian yang masih terus melingkar-lingkar dalam rasa sakit yang kalian alami. Masih banyak seperti itu di sini ya. Tapi ada Wheel of Fortune di sini ya, ada the Death juga. Setelah kalian mengalami ini ya, ada masanya kok teman-teman, ada masanya di mana kalian itu bisa sepenuhnya move on ya dari your past relationship ya. Di sini ada fasenya, tapi memang agak lama ya, dan kalian, sebagian besar dari kalian di Desember ini masih dalam proses untuk healing ya. Ada Wheel of Fortune juga di sini. Setelah kalian healing, setelah kalian menyembuhkan diri, setelah kalian aku akan mencoba lagi untuk bisa membuka diri, untuk bisa membuka hati gitu. Dan ketika kamu sudah mempersiapkan hal itu, ada Wheel of Fortune, roda keberuntungan ataupun roda kehidupan yang berputar ya. Asmara yang baik berpihak sama kamu. Ada Ace of Pentacles dan ada the Hierophant
ya ada King of Cup juga di sini ya. Mungkin ada beberapa lagi sih orang yang bakal datang ke kehidupan kamu ya, tidak hanya satu dua, tapi ada beberapa, dan salah satu di antara dia itu ada yang tulus dan salah satu mungkin tidak ya. Jadi kamu harus lebih berhati-hati lagi ya dari pengalaman ini, jadikan itu sebagai pembelajaran ya, sebagai experience ya. Ketika kamu menghadapi atau bertemu dengan orang yang baru ya, ketika sudah membuka hati, jangan langsung gerasa gerusu ya, bawa santai aja, bawa kalem, bawa enjoy aja ya, tidak perlu terlalu cepat-cepat ya teman-temannya. Yang dicari adalah orang yang tulus, bukan seberapa cepat kita dapat ya. Jangan pedulikan atau melihat teman-teman kamu yang mereka sudah bertemu, aku belum, kapan ya, apakah aku dapat atau enggak. Jangan seperti itu ya teman-teman. Kalau memang takdir kita ada ya ada, pasti dapat aja. Kalau memang enggak dapat ya sudah, nggak dapat, begitu ya. Tiap orang seperti itu, kita tidak mungkin menolak hal itu, karena tidak semua orang bisa mendapatkan pasangan ya. Banyak sekali di sekeliling kita yang nggak dapat. Jadi tidak perlu terlalu memaksa akan hal itu ya. Ambil kalem, jangan bawa pusing. Kalau kamu bawa pusing, maka energi kamu akan terus terperangkap di sini. Tapi kalau kamu sudah mulai bisa, sepertinya aku sudah belajar dulu untuk bisa keluar atau lepas dari situasi ini. Kalau kamu sudah lepas, kamu sudah legowo untuk kejadian yang sudah pernah terjadi, ya sudah, alam semesta akan menjalankan roda kehidupan kamu, roda asmara kamu, mendatangkan orang yang baru bagi kamu. Ace of Pentacles mendatangkan kebahagiaan yang baru di sini ya, yang nggak pernah kamu duga sebelumnya, dan adanya keseriusan dalam hubungan itu di Hierophant ya. Ketika kamu sudah bisa healing di sini, kamu roda kehidupan kamu berputar, kamu bertemu dengan orang baru, dan tidak butuh waktu lama untuk kamu serius. Tetapi yang lamanya itu adalah fase di proses ini, Ten of Swords menuju ke the death ya. Ini agak lama teman-teman. Jadi dalam bulan Desember ini pun kamu masih belum sepenuhnya untuk bisa lepas dari itu, dan sepertinya ini masih membutuhkan waktu yang agak sedikit lama, mungkin tahun depan atau akhir tahun depan atau 2 tahun lagi, we don't know. Karena energi selalu berubah setiap waktu, bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan tarik-menarik yang kita berikan ke universe, begitu ya. Kalau aku merasa sih banyak dari kalian yang memang akan bertemu, tetapi tidak di akhir tahun ini ya. Aku tidak menjanjikan di akhir tahun ini, aku tidak menjanjikan di pertengahan tahun depan, tapi mungkin di akhir tahun depan ataupun akhir tahun depannya lagi ya. Ini memang masih lama karena kalian masih belum sepenuhnya untuk bisa mengerti apa proses dari sistem kerja universe ini ya teman-teman. Kalian memang tahu terkadang apa hal yang membuat kalian tarik-menarik atau law of attraction itu kalian udah tahu, but sometimes kalian di sini tidak bisa mengontrol hal itu, sehingga kalian lepas lagi kendali di sini dan akhirnya gagal lagi afirmasinya ya. Kalian try lagi di sini, tapi ada sesuatu hal yang menghambat itu atau membuat itu gagal, akhirnya gagal lagi, nggak jadi ya. Dan selalu seperti itu, kalian masih belum ada hal yang mengganjal di dalam diri kalian, dan kalian harus tahu hal itu, kalian harus fix ya di situ. Oke. Ketika kita selalu mendapatkan ending yang sama dalam menjalani hubungan asmara, berarti ada yang salah dalam diri kita ya, itu sudah pasti. Kayak orang ngerjain ujian, dia sudah tahu ini sebenarnya salah, tapi dia terus jawab itu, dia bakal salah lagi. Remedi berapa kali pun pasti bakal tetap salah ya. Berarti apa? Ada yang salah dengan pemahaman dia pada konsep soal itu ya. Jadi teman-teman di sini yang tidak perlu terlalu cepat-cepat, ataupun yang bulan tadi ya, ngelihat teman-teman kalian udah ketemu kok kamu belum, kapan ini, nah terus ngejar gitu ya. Akhirnya apa, universe kayak apa sih, kok kamu ngejar terus gitu, aku bakal kasih, tapi nanti kalau kamu nggak sabar aku nggak bakal kasih. Nah kayak gitu ya. Oke. Oh banyak sekali. New romantic cycle, your commitment is being tested. Nah, teman-teman di sini, bagi kalian yang sudah memiliki pasangan ya, mungkin komitmen kalian sedang dites di sini dengan yang alam semesta ya, sehingga keputusan ada di tangan kalian apakah kalian ingin lanjut atau tidak ya. Mengenai di sini bagi yang single, kapan, di sini aku rasa masih banyak hal yang perlu kalian selesaikan dulu, banyak misi ya, banyak babak yang perlu kalian selesaikan. Tingkatkan kualitas diri kamu, tingkatkan kualitas hidup kamu, dengan begitu kamu akan menarik pasangan yang akan setara dengan kamu ya. Your hard work is paying off, kerja keras kamu akan dibayar. A new romantic cycle is begin ya.
hubungan romantis pasti akan dimulai. Jadi di part pertama ini aku rasa mungkin tidak semua dari kalian, tapi beberapa saja mungkin orangnya gerasa gerusu ya teman-teman ya. Sorry to say, banyak terlalu terburu-buru ketika mengejar ataupun menginginkan sesuatu, sehingga di sini kamu cenderung mendapatkan kebalikannya ataupun kamu cenderung tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan. Ya, a win-win outcome is forecast ya. Seseorang yang tulus itu ada sebenarnya, ya sudah ada sebenarnya teman-teman ya. Tapi di sini aku rasa dia ada yang sudah bertemu, tapi ada yang belum bertemu. Kalau sudah bertemu pun kayak kamu sekedar say hello ataupun sekedar hi, tapi ada juga di sini yang belum ketemu. Ya, ada yang belum ketemu di sini. Ya, a very close approach. Dan ketika kamu sudah menemukan itu, kamu akan merasakan dorongan atau dari diri kamu, dari hati kamu yang cukup kuat, kayak kamu benar-benar tertarik sama orang ini, kamu benar-benar interest sama orang ini. Ya, expect powerful change. Kamu ketika nanti kamu sudah merasakan ketemu sama orang ini, ingat lagi, jangan kamu terlalu kayak kamu terlalu oversharing tentang diri kamu begitu, terlalu terbuka di awal. No ya teman-teman ya, belajar dari kesalahan. Oke, harus belajar dari kesalahan. Walaupun kamu sekuat apapun ingin kayak perhatian begitu, tahan dulu sebentar aja, tahan. Ya, agar apa? Agar memberikan keleluasaan untuk alam semesta ini bekerja di dalam roda kehidupan kamu. Ya, sebenarnya nggak sulit teman-teman memahami alam semesta ini sebenarnya, asalkan diri kita ini yang mau menahan apa enggak. Kalau nggak mau menahan ya sulit. Ya, itu aja. Belajar bersabar. Tapi kembali lagi aku bilang ke awal, kalau memang kamu punya, pasti bakal bertemu, pasti itu. Tapi kalau nggak punya ya gimana lagi? Kita tidak mungkin menolak hal itu ya, karena di dunia ini nggak semua orang menikah teman-teman, nggak semua orang punya pasangan, ya kan? Oke, ada ascending, preparing for union, many option, decision ya. Di sini aku bilang tadi ada orang yang beberapa yang datang ke dalam kehidupan kamu, tapi ada satu yang memang true di situ. Jadi di sini gunakan kebijaksanaan kamu, learning from your experience ya. Kalau terkait kapan ini udah bertemu atau belum, ada sebagian dari kalian sudah bertemu, ada yang belum, tapi kebanyakan dari kalian belum. Dan ketika kalian sudah bertemu, kalian akan merasakan energi yang benar-benar kuat, benar-benar interest sama orang ini. Ya, ada mirror di sini. Ya, itu adalah lambang dari introspeksi diri. Ya, sudah sejauh apa kalian, kesalahan apa yang pernah terjadi sehingga kalian terus mengulangi siklus yang sama dalam hubungan asmara, dan jodoh kalian itu tidak jauh-jauh beda sifatnya dari kalian. Ya, makanya aku bilang tadi, perbaiki dulu kualitas diri kalian, perbaiki dulu kualitas kehidupan kalian. Dengan seperti itu kalian akan menarik orang yang sama seperti kalian. Oke, kita akan lihat dari Romance Angel. Deception. Someone is wearing a false self mask in this relationship. Oke, maybe di sini kamu yang lagi couple ya, hubungan couple di sini ada seseorang yang deception atau menggunakan topeng, mungkin pasangan kalian atau mungkin orang sekitar kalian di sini ya, yang terlihat mensupport kalian tapi ternyata tidak. So di sini adalah warning buat kalian ya, harus berhati-hati. Dan bagi kalian yang single, ketika kalian kedatangan orang baru, jangan langsung oversharing, jangan langsung lalu membuka diri, tahan sedikit ya. Love yourself first. Nah, di sini adalah tentang bagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri dulu, bagaimana kalian menerima kekurangan yang ada dalam diri kalian. Ya, karena di sini adalah tentang pembelajaran, teman-teman. Ini adalah seseorang yang di part pertama ini banyak sekali dari mereka yang masih belum paham akan perjalanan dari kehidupannya sendiri. Jadi banyak dari kalian yang belum tahu tentang jati diri dari diri kalian. Ya, apa yang kalian mau di sini kalian masih belum paham, kalian masih bingung. Kalian masih bertanya, besok aku harus ngapain? Atau besok aku mau jadi apa. Nah, banyak sekali yang seperti itu. Jadi masih banyak yang belum tahu tentang jalan kehidupan dia nanti ke depannya. And itu bukan kegagalan teman-teman, tapi itu adalah sebagian dari proses. Karena dengan kalian punya inisiatif untuk bertanya mau kemana besok, itu sudah menunjukkan kalian punya usaha. Dibanding kayak kalian oke, pasrah aja lah gitu. Nah, ya, pasrah dengan alam semesta sama masrah males itu beda ya teman-teman ya. Kalau pasrah males ya udah kayak kamu nggak mau ngapa-ngapain, tunggu aja mukjizat datang. Tapi kalau kamu pasrah untuk berserah kepada yang di atas, kamu tetap berusaha, tapi kamu tidak terlalu mengharapkan hasilnya, tidak terlalu menggebu-gebu untuk mendapatkannya. Ya, oke. Sekarang kita akan lihat sedikit, ngintip sedikit inisialnya.
sini ada E. Ini memang inisial ya teman-teman ya. Kalau nama di antaranya mengandung nama-nama ini aku rasa kurang cocok, kurang rasional, tapi lebih baik ini adalah sebagai inisial dari nama dia ya, bukan yang ada di komposisinya. Misalkan Ani begitu, N atau I gitu ya. Ini enggak, tapi A-nya yang kita lihat ya, paling depan. Oke, ada G, ada B, ada H, ya ada H, dan ada L. Oke, zodiaknya bisa Sun, Moon, Rising, and Venus ya teman-teman. Tidak mesti hanya Sun atau Moon atau Risingnya. Sagittarius, fire sign. Aquarius, Pisces. Sagittarius, Aquarius, Pisces. Dari kartu tarot ada Scorpio, ada Taurus yang paling kuat ya, Pisces juga. Oke, Pisces di sini ya. Oke teman-teman, aku rasa readingan ini cukup untuk kalian yang memilih pile pertama. Aku harap bisa membantu kalian. Kalau kalian merasa cocok sama readingan ini, jangan lupa kasih aku like, comment, subscribe. Bisa share juga ke teman-teman kamu yang sekiranya butuh readingan aku. Kalau kamu private reading, silahkan hubungi nomor yang ada di tab komunitas, karena aku lagi ada promo di situ ya. Oke, share the next reading. Bye-bye pile pertama. Halo, hai guys yang memilih pile kedua di sini ya. Kita ngelihat kapan pasangan kamu ini kira-kira datang ke kamu. Oke, ini adalah tentang waktu ya teman-teman. Kita akan lihat di sini. Oke, untuk pile kedua, kapan pasangan mereka akan datang ke mereka. Oke, kita lihat ya. Yang satu ya. Oke. Iya. Sini ada Ace of Cup, ada Seven of Wands, ada The Moon, ada Knight of Wands, ada Eight of Pentacles. Oke, teman-teman, di sini ya aku lihat kalian mungkin sedang tertarik dengan seseorang di sini, ataupun seseorang itu yang cukup memberikan kalian attention lebih ya di sini teman-teman ya. Aku lihat di sini adanya beberapa dari kalian di sini sudah merasakan kehadiran begitu ya, kayak kamu udah merasakan kayak ada yang seseorang yang like sama kamu begitu ya, yang suka sama kamu begitu. Tapi ada yang sudah tahu siapa orangnya, ada yang belum tahu. Nah, ada yang nggak peka begitu ya dengan perasaannya di sini. Ada banyak tipe orang di pile kedua ini. Ya, yang pertama nggak peka atas orang yang mungkin tertarik sama dia begitu. Yang kedua di sini kayak kamu tertarik sama seseorang ataupun beberapa di sini ya, dan yang ketiga seseorang yang tertarik ke kamu. Ada banyak tipe di sini. Ya. Aku lihat kalau terkait kapan di sini banyak dari kamu hampir aku lihat banyak ya di sini. Aku tidak memastikan persentasenya, hanya saja mungkin sampai 80 sampai 70 sampai 80% sudah tahu siapa dia begitu, kayak sudah merasakan auranya begitu ya, ataupun energinya ketika dekat kamu, kayak kamu nyaman, kayak kamu tertarik, bahagia gitu ya. Kayak ada yang seperti itu di sini banyak. Kalau ditanya terkait kapan kamu bertemu, sepertinya sudah di sini. Hanya saja memang kedua belah pihak di sini masih belum ingin untuk saling lebih jauh ya di sini, untuk menjalani lebih jauh lagi, karena masih banyak tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan terlebih dahulu teman-teman. Seperti itu ya. Dari Ace of Cup ini sepertinya aku lihat kamu cukup ramah begitu ya. Kamu cukup ramah, atau seseorang yang kamu sukai begitu cukup ramah ke kamu, sehingga di sini kayak memberikan harapan begitu ya, memberikan harapan. Dan ada Knight of Wands di sini. Aku rasa banyak sekali dari kalian yang sudah mulai kayak deket begitu ya, banyak di sini. Tapi beberapa dari kalian masih ada yang shy ya, malu-malu begitu. Ada The Moon di sini. Seseorang yang tidak jujur atas apa yang dia rasakan, atau tidak ingin terlihat mencolok sekali ya kalau misalkan interest sama seseorang begitu. Dan
lebih memilih cuek. Banyak yang seperti itu, kayak jual mahal gitu ya nggak salah begitu, orang kita sendiri punya pembawaan dari sifat kita masing-masing yang tidak bisa disamakan dengan orang lain. Jadi di sini responnya berbeda-beda ya. Kalau terkait kapan, aku rasa di sini dari lingkungan sekitar kamu deh, nggak jauh-jauh teman-teman ya, nggak jauh-jauh ini. Aku merasa juga banyak dari kalian di dua orang dari lingkungan, dua kartu ya, dari lingkungan pekerjaan ataupun dari lingkungan hobi di sini bisa juga, ataupun di sini ya lingkungan kamu lah, tidak mesti lingkungan dekat rumah begitu, tapi lingkungannya terhubung secara online bisa juga di sini ya. Tidak bertemu secara face to face ataupun tidak bertemu secara satu sama lain, tapi bertemu karena suatu kelompok ya teman-teman. Jadi bedakan ya, ada yang bertemu secara kayak nggak sengaja, memang kamu sama dia memang ketemu gitu, tapi di sini lebih ke arah kelompok aja, lebih ke arah circle ya, sosial di sini. Oke, pertemuan ini tidak disengaja, pertemuan ini memang ada maksud dan tujuan tertentu yang universe kasih ke kamu, tidak semata-mata untuk bertemu begitu, enggak ya. Aku lihat banyak dari kalian yang sudah bertemu di sini ya, Eight of Wands. Aku lihat kalian mungkin udah sering chatting, atau kalian mungkin sekarang udah sering kayak dekat begitu, tapi sometimes di sini kalian merasa kayak biasa aja, kayak merasa no communication, kayak merasa ya nggak intens. Tapi sometimes kalian merasa cukup dekat sama orang ini, kayak kalian merasakan dia tarik ulur lah begitu ya teman-teman ya. Sehingga kalian terkadang ragu apakah orang ini tertarik sama enggak, tertarik sama aku atau enggak, apakah gimana begitu ya. Kita lihat dari monologi. Oke. Di sini ada work out your fears. Oke, mungkin di sini banyak yang sebenarnya masih takut-takut ya untuk memulai hubungan lagi, makanya ada the moon ya, ketidakjujuran dalam menghadapi atau perasaannya dia begitu ya. Oke, teman-teman, di sini kalau memang kamu tertarik di sini ya tidak apa-apa ya. Ungkapkan, ataupun tidak mesti kan love language-nya orang beda-beda ya, ada yang melalui ucapan, ada yang melalui perilaku, ada yang melalui apapun itu ya, love language orang beda-beda. Oke, jadi di sini sesuaikan saja dengan kamu, yang intinya tidak menyiksa kamu tetapi tidak terlalu mengejar begitu. Jadi kayak elegan ya, kalau kamu yang nonton Feminine Energy, elegan ya, jadi seseorang yang sulit untuk digapai. Tapi kalau kamu jadi maskulin, jangan pernah menyerah untuk mendapatkannya begitu ya, karena bukan berarti gender equality itu tidak berlaku ya teman-teman ya. Gender equality itu kesetaraan gender ya. Kalau kita kan lagi marak tuh ngomongin kesetaraan gender kan, dimana antara feminim dan maskulin harus mendapatkan energi atau mendapatkan kesempatan yang sama ya. Tetapi dalam fase tertentu memang tidak semua orang pandai dalam hal itu teman-teman. Jadi di sini ada kalanya terkadang salah satu pihak harus memberikan setidaknya vibrasi atau energi yang sesuai, dan beberapa lainnya bertindak begitu. Jadi kita tidak mungkin bisa ketika seseorang, oke, aku pingin jual mahal aja deh, yang satunya juga jual mahal aja ya, sampai kapan mau bertemu akhirnya, kapan ada ujungnya. Nah seperti itu. Jadi ketika kamu give more attention ya di sini ya, bukan berarti kayak kamu demplok banget, kayak kamu pingin deket ya, itu tidak. Tapi kamu sedikit memberikan kadang suatu perhatian kecil begitu yang membuat dia happy, habis itu kayak ya udah nggak usah terlalu membuat dia risih ya. Sometimes kalau seperti itu membuat seseorang ataupun target itu kayak gimana ya, interest sama kamu juga begitu, tapi tidak over begitu ya, karena di sini memang perlu adanya niat lebih teman-teman ya di file kedua ini ya. Terkait kapan, mungkin kalian sudah banyak bertemu di sini, tapi untuk bersamanya itu membutuhkan usaha lebih ya. Jadi di sini aku rasa masih kalian untuk bersatu itu masih yang lama, tapi tidak selama part pertama ya teman-teman. Tapi kalian di sini sudah punya tahu orangnya siapa begitu ya. Tinggal proses pendekatannya aja yang gimana. Oke, kita ngeliat dari Island Time. Yes. Ada hammer. Nah, oke. Dragonfly. Oke. Oops.
The golden mirror and the butterfly. The dragonfly, the butterfly ya di sini ya. Dua-duanya. Aku rasa kalian sama orang ini cukup berbeda culture, berbeda banyak hal yang berbeda lah dari diri kalian ya, secara culture ataupun secara sifat di sini ya. Tapi di sini dari hal tersebut kalian banyak ini ya, banyak belajar ketika dekat sama orang lain bahwa tidak semuanya harus sesuai dengan your expectation di sini. Ya, banyak dari kalian yang terkadang merasa kok dia orangnya seperti itu ya, tapi kalian terkadang memakluminya karena memang tidak semua orang sama, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Di sini kalian banyak mengetahui hal baru ya teman-temannya dari ketika kamu deket sama orang ini, kayak oh ternyata seperti ini ya kalau misalkan masalahnya seperti itu, ataupun bagaimana cara kamu berkomunikasi, bagaimana cara kamu untuk melakukan pendekatan di sini. Kayak ini cukup tidak hanya sekedar untuk dekat, tapi juga memberikan bagaimana cara untuk bisa menarik perhatian orang lain, tapi dengan cara yang elegan, dengan cara yang sesuai dengan your gender di sini ya. Oke. Kita akan lihat dari romance angel ya. Oke. Di sini ada codependency, addiction are affecting your romantic life. Oke, maybe di sini dari kalian banyak yang lagi on fire begitu ya, lagi pendekatannya cukup intens begitu, tapi untuk bersamanya di sini masih ragu-ragu ya teman-temannya, masih belum mau ke arah sana karena mungkin banyak dari kalian yang bekerja, masih fokus sama pekerjaan ya. No problem, tidak perlu cepet-cepet ya. Buat apa cepet-cepet? Yang dicari apa? Orang yang serius, bukan sekedar kapan kita dapat, kenapa lama, kenapa cepat, nggak seperti itu ya. Orang yang tulus. Percuma cepet-cepet kalau endingnya bakal berantakan ya. You're deserve of, you're lovable ya. Di sini adalah tentang kamu yang cukup ramah dan cukup welcome ketika orang baru datang, dan sifat kamu yang cukup baik itu membuat orang lain banyak tertarik dengan kamu, seperti itu ya. Getting to know each other ya. Di sini yang bilang tadi, kalian banyak perbedaan di sini, kalian banyak hal yang berbeda ya di sini ya, dan mungkin ada country yang berbeda, ataupun religion, ataupun mungkin culture, ataupun mungkin sifat di sini ya, habit juga bisa, sehingga di sini memang kalian masih perlu banyak penyesuaian ya. Kita akan lihat dari terkait dengan inisial dia ya. Oke. Di sini ada F, ada I, ada Z, ada G, ada V ya teman-teman. Jadi ini adalah inisial ya, bukan nama yang terkandung di antara dia, kayak misalkan Ani begitu ya kan, ada A, N, I. Ini yang A ya teman-teman ya. N, I kurang berlaku karena kalau dibilang I, hampir banyak orang yang punya I di antaranya, tapi tidak semua orang punya huruf I di depan nama huruf di depan namanya. Jadi ini adalah inisial, benar-benar inisial atau nama depan dia. Oke, kita akan lihat dari zodiaknya ya, the last card of this session. Ada Pisces lagi ya, tadi di part pertama juga ada, sekarang lagi ada. Virgo. Ini Sun, Moon atau Rising ya, tidak mesti hanya Sun-nya saja teman-teman, Moon dan Rising dia juga ya, bisa kalian cek di birth chart di Google banyak. Oke. Ada Leo, Virgo, and Pisces. So cocokkan saja dengan orang itu. Oke teman-teman, aku rasa readingan ini cukup untuk kalian ya yang memilih pile kedua. Aku harap ini bisa membantu kalian. Kalau merasa cocok sama readingan ini, jangan lupa kasih aku like, comment, subscribe. Bisa share juga ke teman-teman kamu yang sekiranya butuh readingan aku. Kalau mau private reading, silahkan cek di tab komunitas. Oke, share next reading. Bye-bye pile kedua. Hai, bagi kalian yang memilih file ketiga yang pita ini adalah readingan general untuk kamu mengenai kapan sih pasangan kamu ini datang ke kamu begitu ya, menunjukkan siapa dirinya. Di sini kita akan lihat, oke? Kita akan masuk ke readingannya. Kita akan mulai dari kartu tarotnya dulu ya.
Oke, kita lihat. Hmm. Oke. Oke. Di sini untuk yang memilih PL ketiga ya, mengenai kapan begitu ya, kapan di sini. Yang pertama di sini ada Nine of Pentacles ya, dan ada Five of Swords ya. Ini adalah kalian cukup lancar di sini, tapi tidak di bottom of the deck ya. Bottom of the deck di sini ada sedikit hal yang cukup perlu dibenahi oleh diri kamu sendiri. Karena di sini aku merasa kalian sepertinya sudah berjalan sesuai dengan alur kehidupan kalian. Hanya saja di sini coba teman-teman pikirkan di dalam hati teman-teman atau dalam pikiran teman-teman di sini, apa sih yang masih menjadi ganjalan dalam hati? Ya, tidak mesti berhubungan dengan asmara juga, bisa saja dengan toxic friend begitu, teman yang toxic atau teman yang tidak sehat ataupun lingkungan yang tidak sehat di sini yang sekiranya menghambat kalian bertemu dengan orang ini. Karena kalau aku lihat di sini, orang ini sebenarnya sudah ada di depan mata kalian. Ya, intinya ibaratnya sudah deket lah begitu ya teman-teman ya. Aku lihat sudah tidak jauh dari kalian. Hanya saja di sini entah kenapa Five of Swords ini cukup mengganggu. Ya. Teman-teman, apakah di sini punya hal yang sekiranya menghambat ya, yang menghambat pergerakan kalian di sini? Coba teman-teman bisa perlahan-lahan untuk selesaikan ya di sini. Karena di sini aku lihat adanya Nine of Pentacles. Kalian secara finansial sudah aku rasa cukup kuat di sini ya. Intinya pemasukan tetap sudah ada. Kalian sudah siap untuk menjalani hubungan yang serius ya. Di sini kalian juga sudah sepenuhnya untuk bisa bangkit dari hal yang lama menuju diri kalian yang baru, karena ada Queen of Swords di sebelahnya ya. Jati diri kalian di sini. Sebentar. Aku lihat juga di sini kalian sudah ada Queen of Swords ya. Kalian di sini sudah bisa tahu bagaimana arah kalian untuk yang baik itu gimana, yang buruk itu gimana. Terus kalian juga cukup sudah bijaksana, sudah wisdom. Bahkan orang-orang di sekeliling kalian banyak yang cukup menghargai kalian, segan sama kalian. Banyak dari kalian sudah mempunyai prestasi yang kuat, mempunyai hal yang kuat. Tapi kenapa kok masih ada Five of Swords di sini ya? Itu yang jadi ganjalan. Five of Swords ini cukup mengganggu teman-teman ya, walaupun kartunya tidak terlalu kuat ya di sini karena minor begitu, tetapi ini cukup mengganggu kalian, ini cukup menghalangi kalian ya untuk kalian bertemu ya. Padahal di sini kalian sudah sembuh dari luka lama, kalian sudah tahu bagaimana penanganannya. Kalau kalian mungkin dalam suatu masalah, kalian cukup disegani, kalian cukup mempunyai karir yang bagus, disegani, punya teman yang baik, sering diminta nasihat, dianggap dewasa, punya prestasi, keuangan yang cukup, masukan yang tetap. Tapi kenapa ada Five of Swords? Itu yang menjadi hambatan. Nah, karena mungkin kalau teman-teman bisa menyingkirkan ini ya, ini sebenarnya tidak sulit untuk menyingkirkannya, hanya saja niatnya yang tidak kurang kuat dan juga titiknya itu yang tidak tahu ya. Kayak teman-teman tahu misalkan di sini ada masalah di titik ini, tapi teman-teman nggak tahu pusatnya di mana karena banyak sekali cabangnya begitu ya. Teman-teman takut salah untuk menyelesaikannya. Nah, langkah kalian di sini adalah bisa kalian di sini dari sekitar kalian ya, pengamatan kalian begitu. Ketika kalian merasakan sesuatu yang nggak enak begitu, coba teman-teman pikirkan lagi, kenapa kok teman-teman tiba-tiba kepikiran atau merasakan sesuatu yang nggak enak. Teman-teman barusan mengalami apa atau barusan melihat apa. Nah, mungkin saja titik permasalahannya ada di situ. Dan itulah yang harus teman-teman benahi. Ya, ini satu tapi cukup membebani pikiran, ya, cukup berefek ke yang lainnya. Padahal kalian sudah menata kehidupan kalian dengan baik. Tapi karena satu hal ini kalian menjadi berantakan. Nah, teman-teman di sini tidak apa ya, tidak mesti cepat-cepat karena untuk bisa menyelesaikan sebuah permasalahan itu akan sulit kalau diburu-buru, dikejar-kejar ya. Tidak masalah, slowly aja, kalem ya, santai. Tidak perlu terlalu terburu-buru. Karena kalau kalian bisa melepaskan ini, maka semua yang ada di sini dan termasuk
pasangan kalian akan muncul ke kehidupan kalian ya, karena di sini secara kualitas kalian memang sudah cukup meyakinkan ya, di sini kalian sudah cukup siap. Don't let pride get in your way. Oke, mungkin di sini teman-teman, aku tahu ya, mungkin di sini banyak dari kalian yang sorry to say sorry di sini ya. Aku membacakan sesuai kartunya. Don't let pride get in your way. Mungkin di sini teman-teman banyak yang sedikit sombong terhadap pencapaian yang sudah pernah teman-teman capai ya. Sorry to say, di sini kita transparan aja untuk melihat kartunya. Mungkin banyak yang agak sedikit sombong, agak sedikit arogan ya terhadap pencapaian dia, sehingga kalian cukup sering memandang rendah mungkin orang lain, ataupun mungkin perkataan kalian yang kurang yang cukup meninggikan diri kalian di sini ya. Oke teman-teman, aku lihat walaupun kalian dengan pencapaian yang sebagus ini, kalian terkadang masih dimanfaatkan. What you need to release ya, kalian di sini terlalu banyak dari kalian yang gimana ya bilangnya, what you need to release itu adalah hal yang kamu ini terlalu perfect ya, mencari sesuatu yaitu yang perfect banget. Nah gitu. Perlu kita ketahui teman-teman, tidak ada yang sempurna di dunia ini ya. Oke. Walk out your fears. Ada juga yang masih takut untuk menjalani, untuk meyakini apa yang dia ingin jalani ya. Ini banyak faktor di sini yang menghambat. Salah satunya adalah rasa sombong ada dalam diri, selalu ingin segala urusan perfect. Tidak masalah teman-teman, semua orang pasti menginginkan yang terbaik, tetapi kita jangan terlalu memaksa apabila kita nggak bisa mendapatkan yang sempurna, karena tidak ada yang sempurna. Sempurna itu apa? Tidak ada tolak ukur kan, orang bisa dibilang sempurna ataupun sesuatu hal bisa sempurna ya. Kayak misalkan sekarang cantik begitu, adakah tolak ukurnya? Tidak ada. Setiap orang punya standarnya beda-beda, itu relatif ya, tidak bisa kita mendapatkan yang sempurna. Contohnya seperti itu ya. Juga di sini masih ada yang cukup takut untuk show up apa yang dia punya, sehingga hal itu yang membelenggu kalian. Dan bakat-bakat ini mungkin tidak semuanya terlihat karena masih ada rasa takut yang kalian alami. Meditate and contemplate ya, banyak dari kalian di sini yang belum bisa mengendalikan emosional ya. Oke teman-teman, seperti itu ya hambatan-hambatannya. Kamera. Oke, di sini banyak dari kalian yang suka flashback ke belakang, ataupun mungkin di sini kalian cukup suka, ini bisa dua makna ya. Yang pertama, kalian mungkin suka flashback ke belakang ya, ingat-ingat memori, tapi di sisi lain di sini banyak dari kalian yang cukup hobi berfoto, dan lingkungan sosial kalian yang cukup mengarah ke hal tersebut, dan di sanalah orang itu. Tapi tantangannya adalah menghilangkan dulu, ini dari batin ya teman-teman ya, dari dalam diri. Harus kalian hilangkan dulu. Lighting. Di sini ada suatu hal yang buat kamu shocking moment ya, yang membuat kamu shock, entah itu apapun, yang akhirnya menyadarkan kamu, dan oke, aku tahu ternyata ini jawabannya loh. Nah gitu ya. Kita akan lihat dari romance angel. Ada attraction dan ada reconciliation. Oke, maybe di sini teman-teman banyak yang masih belum lepas dari orang masa lalu ya, masih menghubungi begitu ya, sehingga kalian di sini menginginkan untuk reconciliation. It's no problem ya, kalau kalian memang merasa cocok ya sudah. Seseorang tidak mungkin memaksa kalian untuk nggak boleh balik lagi begitu ya dengan orang masa lalu. Keputusan ada di tangan kalian kok ya. Ada attraction di sini. You attract romantic love by enjoying this moment fully. Oke. Di sini kamu cukup happy ya sebenarnya terhadap diri kamu yang sekarang gitu ya. Tapi memang terkadang ada hal yang membuat kamu balik lagi ke sini ya. Buat kamu tidak fokus. Kita akan lihat inisialnya. Jadi kalau ditanya apakah kamu sudah bertemu, jawabannya ini sebenarnya sudah, tapi masih ada hal yang menghambat sehingga kamu nggak bisa maju ke dia. Oke, kalau tadi pile kedua tidak ada yang menghambat, tapi perlu penyesuaian diri. Tapi kalau kamu di sini Five of Swords ya, harus perlu diperbaiki dulu. Oke. Ini adalah inisialnya ya teman-teman ya, bukan huruf yang terkandung di namanya. Oke. Di sini ada huruf D, ada R, ada J, ada L, banyak ya. Ada U, ada M, ada K, ada Z. Dari zodiaknya, di sini ada Scorpio, ada Taurus,
ada Cancer, ada Aries. Ini Sun, Moon, Rising, Venus ya teman-teman, tidak hanya Sun saja. Ada Capricorn. Oke. Aku rasa readingan ini cukup untuk kalian ya teman-teman yang memilih file ketiga ini. Aku harap bisa membantu kalian. Kalau kalian merasa cocok sama readingan ini, jangan lupa kasih aku like, comment, subscribe. Bisa bantu juga share ke teman-teman kamu yang sekiranya butuh readingan aku. Kalau kamu private reading, silahkan cek di tab komunitas karena aku lagi ada yang promo di situ. Oke, see you in the next reading. Bye-bye file ketiga.